lan nahar balal akhari hale dadi gantine kang weneh hale dadi gantine kang weneh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar, inna fi dzalika taqlibi, satanane iku ing dalam mengkono-mengkono molak malik, satanane iku ing dalam mengkono-mengkono molak malik, la'ibratan yaktine utawi ibrah, yaktine utawi ibrah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim utawa pituduh, dilalatan tegese utawi pituduh li ulil absari ketuwe wong kang duweni pira-pira peningal. Ail ashabil basairi tegese ketuwe pira-pira wong kang duweni peningal ati, ketuwe wong pira-pira kang duweni peningal ati ala qudratillahi ing atase kuwasane Allah, ala qudratillahi ing atase kuwasane Allah. Pun setengah ayat mawon. Dados samangken iki membahas mengenai bahwa yuqallibul ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayatnya tengah iki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Kalau ini teng ayat 43 wonten sing dereng kula terangaken nggih. Ya kadusana barkihi yadhabu bil absar wingi niku dereng kula terangaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim yakadu sana barkihi yadhabu bil absar, hampir saja ay annal farqa alladhi yakunu sifatuhu dzalik la budda wa ayyakuna naran 'azimatan khalisatan wa naru didal ma' wal barad faduhuru minal barad yaktadi luhura didi minadidi. Tangriki dingendikaken hampir saja cumlerete yakadu sana barkihi yakadu ayyakrubu sana barkihi ay la ma'anuhu yadhabu yakhtifuha, hampir saja yakadu hampir saja sana barkihi cahaya es batu yang turun dari langit yadhabu bil absar itu bisa menghilangkan penglihatan, bisa penglihatan mata, menghilangkan dari penglihatan dirati lahu, yakni yang melihat terhadap barat itu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyakhtifuha, yakni bisa menyambar. Mulana teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim yakadu sana barkihi yadhabu bil absar. Dalam daunnya Syekh Mutal Asy'arawi beliau dawuh qauluhu yakadu sana barqihi yadhabu bil absar aidau asyadid alladhi yuhdisuhu as-sahab yakadu ayyakhṭaf al absara wa fil barqi tatawallatu an-naru minal ma' lidzalika hinama yaqulu ta'ala wa idal biharu sujrat fasaddaqa hadhil ayat al-ghaibiyah li'annaka syahadta numudajan laha fi mas'alatil barqi. Tadi membahas mengenai yakadu sana barqihi bil absar. Niki membahas mengenai tentang yang namanya sebuah kilat. Ya, sebuah kilat. Ana tengah dikiti ketika akan yakadu sana barqihi, hampir saja. Begitu mengkilatnya cahaya yang keluar dari sahab wa yunazzilu minas sama'i, mulai yang dari awal tadi yang ayat 43 niku alam tara annallaha isji sahaban summa yu'allifu niku
Ya Allah ya Rabbi ya Karim aila ma'anihi. Dados niki paling eco kita kembalikan ya kadusana barkihi aila ma'anihi. Barkihi niku marjee barot. Marjekno nang sahab mawon. Ya kadu parek apa sana barkihi cumlerete cahayane sahab. Sahab nih duduk nang barot sahab tapi mananya. Berarti kalau seperti itu, ini keterangannya seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh hampir saja cahaya yang mengkilat yang keluar dari sebuah mendung, awan mendung, itu bisa menghilangkan terhadap penglihatan mata. Jadi lek ono sing jenenge niku, lek ono sing jenenge apa? Petir atau kilat, petir atau kilat, cahayanya sangat mencorong, itu jangan dilihat karena itu berbahaya untuk mata. Dan di dalam hal ini merupakan sebuah keajaiban. Keajaibannya adalah seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh bahwa yakadu sana barkihi yadhhabu bil absar. Tengriki dingendikaaken bahwa kalau kita secara angan-angan, secara hakikatan, yang namanya air dan juga api itu kan merupakan dua hal yang saling bertentangan. Air sama api itu merupakan dua hal yang bertentangan. Nah, yang tidak mungkin kedua-duanya itu berjalan searah. Oleh karena itu, lidzalika kana al-arab ila ahdin qaribin yakhafuna al-ma lamma ayanuhu min gharqin ba'dan yarisati ma'rib. Lidzalika atharu ay ya'ishu fis sahra ba'idan 'anil ma'. Jadi oleh karena itu dulu diceritakan orang-orang Arab itu sudah kebanyakan takut terhadap air karena setelah terjadinya inhiyar niku robohnya bendungan Ma'rib yang ada di negeri Sabak, yang mana negeri Sabak itu berada di Yaman. Yes, pembahasan nasoih hamus eling ngopora. Jadi negeri Sabak itu adalah negeri yang sangat bagus dan indah dan makmur sekali. Sampai-sampai ini semua berawal daripada yang namanya Saddu Ma'rib atau bendungan Ma'rib. Dengan adanya bendungan Ma'rib ini, akhirnya yang namanya air itu bisa tersalurkan secara bagus kepada seluruh penjuru negeri dan bisa membuat tanahnya itu menjadi tanah yang apa bahasanya? Tanah sing apa? Api iki jenenge tanah apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanah yang subur seperti yang sering diceritakan. Nah, tapi kebetulan para orang-orang penghuni yang menghuni terhadap Saddu Ma'rib, yaitu golongannya napa namine negeri Sabak itu kebetulan orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dihancurkanlah itu negeri Sabak dengan cara dirobohkan yang namanya Saddu Ma'rib atau bendungan Ma'rib. Oleh karena itu langsung orang-orang Arab itu takut pada yang namanya air dan lebih memilih hidup di perhutanan. Lah niki yang menjadi menakjubkan adalah seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya awan mendung itu kan kemarin sudah kita bahas bahwa yang di dalamnya awan mendung itu memang terdapat air, ya, air atau bahasanya kemarin bukhor, air uap. Lah tengeri kita ngendikaaken ayat daw asyadid alladhi yuhdisu as-sahab yakadu ayyahtafa bil absar, yakni sebuah kilat yang keluar dari awan mendung itu hampir saja bisa yakhtaf ini bahasanya hampir saja
mengenai terhadap penglihatan. Maknanya bahaya Pak. Kilat ojo kenaan mata. Ojo kenaan mata. Kena langsung mawon banyak yang terbakar. Iya toh? Mulane teng mriki akan wafil barqi, di dalam yang namanya kilat tatawalladu annaru minal ma. Ada keajaiban berupa sebuah api yang terlahir dari air. Sangar ora Kan yang kita ketahui bahwa kalau api dan juga air itu dua hal yang bertentangan. Kan seperti itu. Tapi ternyata ada sebuah hal yang sangat menakjubkan, rupanya di dalam yang namanya sebuah kilat itu terdapat sebuah api yang mana api itu lahir dari sebuah air. Ya, sangat menakjubkan sekali. Jadi ini pembahasannya bahas mengenai kilat yang mana kilat itu di dalamnya terdapat sebuah api yang mana api ini terlahir dari sebuah air. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Ta'ala mampu melahirkan api dari sebuah air. Itu contohnya al-barqi, yaitu kilat. Satu keajaibannya dari segi itu. Yang nomor dua, sehingga kan sangat bahaya. Yang namanya kilat itu kalau menyambar, itu bisa sampai membakar kepada apapun yang terkena. Sampai lihat kalau pepohonan ketika tersambar oleh nopo jenenge kilat langsung putus, langsung tumbang pohonnya. Ada yang biasanya sing sering yo sinyal wifi kena sing jenenge kilat ya langsung pedot Pak Yohan. Lah, cuma yang dibahas di sini adalah bukan hanya mengenai terhadap benda-benda. Tapi yang dibahas di sini adalah mengenai sana berqihi. Sana berqihi niku berarti mengkilatnya cahaya sebuah kilat. Kilatnya itu cahayanya sangat terang. Ngeri ketika akan itu bahaya untuk penglihatan mata. Jadi ojo sampai delok nang sing jenenge kilat karena itu bisa berpotensi bahaya untuk penglihatan mata. Awas tenan, matane dijogo ojo sampai delok koyo ngono kuwi ra sengaja. Lek ra sengaja ndang dialihkan, soalnya itu berpotensi sangat bahaya untuk mata. Mulane ndungone, mulane teng mriki dikaaken kalian Syekh As-Sawi. Jadi orang Arab zaman dahulu kalau ingin memberikan hukuman kepada seseorang, hukuman dibutakan, maka caranya adalah tengeriki dikaaken kalau ada orang idza fa'ala rajulun bi akhara fi'lan adhaba basarahu. Kalau ada orang yang membutakan atau membuat buta terhadap orang lain yang kemudian dia itu ingin untuk dibalaskan dengan cara akan balik si pelaku tersebut dengan cara dihilangkan penglihatannya, maka caranya fa innahu yu'tal wa tudu fi syamsi wa yajlisu asyahsu kubalatahu wa tuqlabu almir'atu yaminan wa shimalan. Caranya bisa membutakan terhadap seseorang sebagai balasan karena dia telah membuat buta orang lain adalah didatangkan yang namanya sebuah kaca, yang mana kaca ini sudah tersinari oleh matahari. Kemudian si pelaku ini tadi agar menjadi buta, ini kacanya diobah-obahkan menuju ke kanan, kemudian disenterkan lagi ke matanya, kemudian diarahkan ke kiri, kemudian disenterkan lagi ke matanya. Itu lama-lama dia bisa menjadi buta gara-gara terlalu terkena cahaya matahari yang dipantulkan dari kaca tersebut. Maka sama yakadu sana barqihi, al-barqu yakni sebuah napa jenenge? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sebuah kilat itu bisa membuat kebutaan. Jadi lek maknane yakadu sana barqi, cumleretik tahap. Jadi barqi di sini langsung muradnya adalah
kilat cumlerete kilate sahab. Lah niki melakno dungane sik tak delek ya. Aku biyen eling nang kitab Bajurinya. Kita itu kalau mendengar geluduk dan juga melihat sebuah kilat itu ada doanya. Saya dulu ingat di dalam Bajurinya, kalau aduk itu bacanya subhana may yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Nang Bajuri ini rek. Dengar iki dingendikaken teng kitab Bajuri ini. Walid. Nah niki teng kitab Bajuri ini dingendikaken kalau mendengar yang namanya geluduk banter. Geluduk. Ada nih, itu doanya adalah subhana may yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Yang artinya maha suci zat yang mana ar-ra'du itu bertasbih memuji kepadanya dan juga para malaikat pun juga. Sedangkan tatkala melihat yang namanya al-barqi atau sebuah kilat, itu doanya adalah subhana may yurikumul barqa khaufaw wa tama'a. Mulane teng mriki ada dawuh dari Syekh Imam Bajuri, Syekh Al-Bajuri, beliau dawuh wa yusannu alla yutsbi'a al-barqa basarahu li annahu yud'ifuhu kama warada. Terus teng mriki dingendikaken bahwa jangan sampai orang itu mengikutkan penglihatannya kepada sebuah kilat, karena itu bisa membuat matanya menjadi sakit, bahkan bisa membuat sebuah kebutaan. Pun nggih, ngoten. Ana moto iki justru kalau satu sisi mata itu sangat butuh terhadap yang namanya cahaya untuk bisa melihat, tapi kalau cahayanya over moto iku iso dadi napa? Iso dadi wuta bahaya. Ana aja sampai Pak meripate kenaan laser, kayak yang laser kecil ataupun laser yang biasanya di konser-konser itu, yang di panggung-panggung itu biasanya panggung besar, aja sampai kenaan senter-senter ngono kuwi bahaya. Pun itu yang 43. Sekarang yang ke-44, yukallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu membolak-balikkan terhadap malam dan juga siang. Allah Ta'ala itu membolak-balikkan terhadap malam dan juga siang. Ayyati inna fi dzalika la'ibratan. Di dalam membolak-balikkan tersebut terdapat sebuah pelajaran, terdapat sebuah petunjuk di ulil absar bagi orang-orang yang memiliki penglihatan hati. Yughalibullahu laila wan nahar ayyati bikullin minhuma badalal akhar. Yani Allah Ta'ala itu mendatangkan setiap dari malam dan juga siang dalam keadaan menjadi pengganti dari yang lainnya. Inna fi dzalika ay taklib la'ibratan. Di dalam penggonta-gantian tersebut itu terdapat sebuah ibrah ay tilalah, yakni sebuah petunjuk liulil absari bagi orang-orang yang memiliki penglihatan hati, ail ashabil basairi ala qudratillah, yakni orang-orang yang memiliki terhadap penglihatan mata hati, penglihatan mata hati atas kuasanya Allah Ta'ala. Mulane teng ngriki pun bolak-balik. Jadi Al-Qur'an itu juga sering nggih bahas sing jenenge ilmu sains itu. Ini sampun dibahas mengenai masalah hujan dan hujan air biasa dan ya hujan air es batu kemarin sampun. Sekarang bahas yang namanya malam juga siang yang terus silih berganti. Dan ngriki dingendikaken falail wan naharu ayati lakin duna rotabatin. Yang namanya malam siang itu merupakan dua ayatnya Allah Ta'ala.
Falailu qad ya'khudhu minan nahar ya, tanpa adanya sebuah keurutan. Artinya mboten kok bener-bener tatanannya iku kudu malam 12 jam, siang juga 12 jam, mboten. Kemarin pun bolak-balik dihentikan, maka terkadang yang namanya malam itu mengambil durasi dari siang. Artinya malamnya lebih panjang. Dan terkadang pula yang namanya siang itu mengambil dari durasinya malam. Dan terkadang pula malam dan juga siang itu durasinya sama. Seperti yang kita ketahui kayak yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia ini termasuk yang seringnya siangnya lebih lama daripada malamnya. Terkhusus kalau bulan Ramadan itu biasanya kalau kita itu berpuasa kurang lebih 13 jam lebih setengah. Biasanya sekian. Jadi siangnya lebih lama daripada malamnya. Semacam-macam Pak, di negara belahan mana sana, di daerah sana itu juga ada yang malamnya lebih panjang, siangnya lebih bentar. Di daerah yang sebelah sana lagi ada yang siangnya itu sangat lama, panjang. Cara dikongkon poso selama itu nggak mampu. Ini semua berangkat dari pertukaran dan silih bergantinya malam dan juga siang. Wa min taqlibil laili wan nahar ma ya'tarihima min harrin wa bardin au nurin wa dhulmatin. Dan nanti efek daripada pergantian silih bergantinya malam dan siang, yakni terjadinya panas, dingin, gelap dan juga padang. Dilanjutkan lagi, idan fal mas'alatu laisat niyatan ratibatan. Nih, justru tidak beraturnya, bahasa kasaran yang ngomong tidak beratur wis. Tidak beraturnya siang dan juga malam. Samanya siang dan juga malam jumlah 12 jam 12 jam. Atau dalam beberapa daerah itu juga berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa ini semua bukanlah laisat mekanikiatan, bahasa Indonesia. Itu semua bukanlah proses mesin mekanik. Innama huwa qayyumiyatullahi ta'ala wa qudratu, akan tetapi itu memang berdasarkan kekuasaan. Niscaya semuanya akan sama, 12 jam 12 jam kan, seperti dan juga tidak terjadi pergantian. Katakan ya seperti kamu tahu, seperti menggunakan kalau jam, mesin jam itu paten, orang Arab berubah. Tapi coba kalau yang namanya matahari itu berubah. Contoh waktu sholat saja loh. Waktu sholat sekarang kan ya berubah tuh Pak. Kalau kemarin Isya itu sekitar jam 6:30. Sekarang jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10 baru adzan Isya. Ini padahal di negara yang sama, di negara yang satu. Itu mengalami perubahan-perubahan seperti itu untuk menunjukkan bahwa perubahan dan silih bergantinya siang dan juga malam bukanlah dengan mekanikiyatan ratibatan, bukan menggunakan mesin mekanik yang teratur, akan tetapi itu tunjukkan betapa Allah Ta'ala mengurusi qayyumiyatillahi, maha Allah Ta'ala dan maha kuasanya Allah Ta'ala di dalam mengatur segala sesuatu. Mulane teng mriki dikatakan inna fi dzalika la'ibratal liulil absar. Dan di dalam yang silih bergantinya siang dan juga malam itu terdapat sebuah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Al-ibrah wal abrah wal ubur wat ta'bir kullu min maddatin wahidatin. Teng mriki
Wal ibrahuna liman, ini pengetahuan, petunjuk, sebuah pelajaran bagi siapa? Khusus liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan hati. Melalui tengah ini dilanjutkan wal murad al absar al wa'iyah al absar alati tudriku faqat. Yang digenaki dengan yang memiliki penglihatan ini bukan kok penglihatan sing mek gur melihat mawon, tapi al absar al wa'iyah, sebuah penglihatan yang bisa dan mampu memahami. Wal insan lau idrakatun biwasailiha walahu aqlun yastaqbilu al mudrakat wa yuharbiluha wa yakhlusu minha ila qadaya. Das tangga iki ingin dikatakan yakni orang-orang yang bisa dan mampu untuk berangan-angan. Sekali lagi orang-orang yang mampu untuk berangan-angan dan nanti akan menemukan sebuah ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang Surat An-Nur ayat 45. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqa nyiptakake sapa Allah kulla dabatin ing saben-saben hayawan kegeremetan ay hayawanen tegese hewan cara dimaknani asal barang kang urip niku hayawan min ma'in niki ta'alluq dumateng khalaqa min ma'in saking banyu ainut fatin tegese saking mani faminhum mongko iku saking hayawan atau kulladabatin sami mawon man utawi hayawan yamsi kang lumaku sapa man apa man ala batni ing atase wetenge man kal hayati kaya dene pira-pira ula wal hawa milan pira-pira kegremetan wa minhum mayyamshi ala arba kaminhum man iku saking kullu dabbah man utawi wong yamsi kang lumaku sapa man ala arba'in ing atase papat, ing atase sikil papat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ing atase sikil papat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten wa minhum kula keloncat niku nggih. Wa minhum yamshi ala rijlan wa minhum lan iku saking kullu dabatin man utawi hayawan yamsi kang lumaku apa man ala rijlaini ing atase sikil loro kal insan iku dene menungso wa thairi lan kaya dene manuk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa minhum lan iku saking kullu dabah man utawi wong yamsi kang lumaku sapa man ala arba'in ing atase sikil papat kal bahaimi kaya dene pira-pira bahimah dene pira-pira hayawan rumangkang wal an'amilan pira-pira hayawan raja kaya yakhluqullahu ma yasha nyiptakake sapa Allah Gusti Allah ma ing barang yasha kang ngersakake sapa Allah ing ma innallaha sa'tanane Gusti Allah iku ala kulli syai'in ngatasé saben-saben suwiji iku qadirun kang kuwasa kang kuwasa laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Surat An-Nur ayat 46. Laqad anzalna yaktine teman-teman wis nurunake sapa ingsun ayatin ing pira-pira ayat mubayyinatin kang mertelake apa ayat ayinatin tegese kang pertelo apa ayat ya Al-Qur'anu ya tawi ayat iku Al-Qur'an wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Allah ta Gusti Allah yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong kang ngersakake sapa Allah ing man ila siratin maring dalan mustaqimin kang lurus kang jejeg aidinil islami tegese agama Islam. Iki keterangane surat An-Nur ayat 45 46 iki minjing mawon ilahuna wallahu alam.